Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terong yang enak banget. Ini tadi aku petik terongnya itu di sebelah rumah Flavi. Jadi terongnya itu masih seger banget. Kemudian ini terongnya tadi sudah kita cuci bersih. Terus kita mau belah menjadi potongan kecil-kecil. Kemudian kita potong lagi menjadi 4 bagian. Nah ini sekarang kita mau langsung goreng, siapkan wajan. Kalau sudah panas baru kita cemplungin terongnya. Kemudian kita masaknya pakai api besar aja. Kita akan masak sampai nanti terongnya mateng. Cukup kayak gini aja Flavis, nggak usah sampai yang kering banget. Kayak gini aja udah mateng. Kemudian ini kita angkat dan kita akan sisihkan. Dan setelah ini kita akan pakai minyak bekas goreng terongnya untuk goreng bahan-bahan sambelnya yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan goreng terlebih dahulu terasi, kemudian kita balik. Atau misalnya Flavis nggak mau digoreng ya boleh, kalau mau dibakar nggak apa-apa. Kemudian kita angkat. Kalau sudah kita akan masukkan tomatnya. Ini tomatnya tadi sudah dibelah-belah nanti biar cepat mateng, dan juga nanti nguleknya jadi lebih gampang. Kalau misalnya tomatnya sudah mateng, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Di sini untuk bahan-bahan sambal lainnya aku mau pakai lombok rawit aja. Kalau misalnya tapi mau tambahkan lombok yang merah keriting ya boleh, tambahkan kemiri, bawang, dan juga ada brambang. Kemudian kita akan goreng sampai nanti semua bahan mateng. Nah hasilnya seperti itu Flavis, ini sudah mateng. Kemudian ini langsung kita haluskan. Dan di sini kita tambahkan juga tadi terasi yang udah tadi kita goreng, tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam. Kalau masalah Flavis mau pakai penyedap rasa, lebih enak itu pakai micin Flavis, jangan pakai kaldu-kalduan. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa juga udah gurih karena tadi kita pakai terasi. Kemudian kita akan haluskan semua bahan. Kalau misalnya nanti sudah halus dan sudah benar-benar enak banget, baru kita akan masukkan terong yang sudah tadi kita goreng. Kemudian ini kita rodok winyit-winyit sedikit, nggak usah sampai yang hancur banget Flavis, kayak rodok dipenyet-penyet gitu aja. Nah kayak gini aja Flavis, ini rasanya udah enak banget. Ini cocok nanti kita mau pakai nasi dan juga aneka lalapan. Flavis juga bisa maknya pakai ayam goreng, ikan bakar, ataupun ayam bakar, tahu tempe goreng, itu enak banget. Yang penting nasinya itu masih hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal tahu yang enak banget. Ini kita siapkan lombok rawit merah dan lombok hijaunya, tambahkan bawang dan juga kencurnya, nggak boleh ketinggalan. Ini semua bahan kita haluskan, tambahkan juga garam. Mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau sambal kayak gini enaknya kalau misalnya mau kasih penyedap, kasihnya micin aja, jangan pakai kaldu-kalduan, nanti rasanya nggak terlalu enak. Kemudian kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Kita akan bikin untuk bahan isiannya tahu goreng. Nah, untuk tahu gorengnya di sini aku mau bumbuin cuman pakai garam, nggak usah pakai apa lagi karena sambalnya udah enak banget. Kemudian tambahkan lagi air. Nah, ini tahunya kita marinasi dulu, nggak usah lama-lama, 5 menit aja udah cukup. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau langsung kita goreng, siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan goreng tahunya. Jangan lupa nanti dibolak-balik sampai nanti tahunya matang. Lalu aku pernah bikin juga sambal versi kayak gini cuman pakai tahu, pakai tempe. Maksudnya hari ini aku mau pakainya tahu. Kemudian kalau sudah matang, ini kita angkat. Dan ini mumpung masih panas-panas, kita mau langsung masukkan ke dalam sambal tadi. Kemudian kita benyek-benyek atau dibenyet-benyet atau digeprek-geprek gitu. Kemudian kalau sudah, ini kita sisihkan. Nah enaknya nih kalau udah sambalnya kayak gini, aku mau pakai telur dadar ataupun telur ceplok, udah pilih salah satu aja. Nah hari ini aku maunya pakai telur ceplok atau telur mata sapi. Ini aku pakai wajannya bekas goreng tahunya, cuma nanti minyaknya dikurangin biar kebanyakan. Nah ini telurnya akan kita goreng sampai matang aja karena aku nggak terlalu suka
telur ceplok yang setengah matang, jadi gorengnya sampai matang aja. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Sekarang kita akan sajikan dengan nasi putih yang masih anget, terus sambal tahunya. Kemudian ini siap kita maam untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Tapi saya juga tambahkan lalapan seperti kemangi, timun ataupun labu direbus ataupun kangkung direbus, enak banget. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tahu tempe bacem yang enak banget. Tapi kali ini bikinnya nggak medok kayak tahu tempe bacem ya Fluffy Kasih biasanya. Biasanya kan Fluffy Kasih kalau bikin tempe bacem tuh yang gurih, yang legit, yang manis gitu kan, warnanya tuh kemerahan. Hari ini kita mau bikin rasanya yang lebih ringan. Kita siapkan tahu tempenya. Cari tahu putihnya itu yang padat Fluffies, biar nanti nggak cepet hancur. Kemudian kita siapkan bumbunya, ada bawang, brambang, dan juga ada ketumbar. Tambahkan juga garam. Kemudian kita haluskan. Kalau sudah, kita akan masukkan tahu tempenya ke dalam wajan. Masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula merah. Kemudian tambahkan juga asam jawa. Tambahkan sedikit gula pasir. Tambahkan juga godong salam dan juga air. Nih kalau sajane nek nang Jogja ngono, kalau bikin bacem tuh pakai air kelapa, jadi lebih gurih dan juga nanti lebih mengkilat. Tapi yang ini nggak pakai air kelapa, nggak apa-apa Fluffies, rasanya masih sama-sama enak banget. Kemudian kita akan masak pakai api besar. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Pokoknya kalau mau bikin baceman itu kuncinya itu ada pada proses pemasakannya. Jadi harus benar-benar sabar, pakainya api kecil banget, terus dimasak dalam jangka waktu yang lama. Jadi biar benar-benar bumbunya itu ngeresep banget. Nah ini apinya kita kecilkan. Kalau misalnya sudah asat, ini kita angkat, kita dinginkan. Nah ini bisa langsung nanti digoreng ataupun tapi mau simpan di lemari es untuk lauk waktu-waktu mama ambil goreng ya boleh. Kayak hari ini aku mau goreng separuh aja untuk sekali maem, sisanya mau dimasukkan ke kulkas untuk stok lauk. Nah cara gorengnya, apinya juga jangan terlalu besar ya, karena baceman itu kan manis. Kalau misalnya gorengnya pakai api besar nanti cepet banget gosongnya, jadi pakai apinya kecil aja. Jangan lupa dibalik. Kalau warnanya sudah kemerahan seperti ini sudah mateng. Ini mau langsung kita sajikan di meja makan. Nah tahu tempe bacem ini biasanya kalau Fluffy Kasih bisa untuk lauk maem, ataupun kalau ada jadah itu ya ketan ditumbuk, itu maknya pakai itu juga enak banget. Terus habis itu maknya juga pakai lombok rawit, jadi untuk ceplusan lombok rawitnya. Ataupun kalau misalnya Fluffy bikin soto ayam ataupun soto daging, nah baceman kayak gini juga cocok banget untuk teman lauknya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep endog dadar pete yang enak banget. Mestinya kalau Fluffies kayak Fluffy Kasih punya lidah-lidah deso, mesti suka dengan resep yang satu ini karena rasanya enak banget. Pertama-tama kita siapkan telur, kemudian tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kemudian ini kita akan aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah kita akan siapkan untuk bahan isiannya. Untuk bahan isiannya di sini aku mau pakai pete. Ini petenya udah tua banget, melenus-melenus. Dan sekarang harganya itu murah banget, satu lenjer itu cuma 3.000 Fluffies. Kemudian ini petenya kita potong tipis-tipis. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian di sini kita siapkan juga ada brambang. Ini brambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga lombok rawit karena aku maunya nanti pedes. Kalau misalnya Fluffy nggak suka pedes, nanti pakainya cabai yang merah keriting atau yang besar ya, tapi sedikit aja, gak usah banyak-banyak. Kemudian di sini juga kita akan tambahkan lagi tomat. Ini karena tomatnya kecil-kecil, jadi aku pakai 3. Kalau misalnya gede, 1 aja cukup atau separuh juga cukup. Kemudian kita potong-potong. Nah semua bahan ini kita cemplungin ke dalam telur yang tadi sudah kita aduk. Kemudian sekarang kita siap untuk memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya itu nggak usah banyak-banyak, sedikit aja biar nanti telur dadarnya itu nggak
minyak gitu maksudnya. Kemudian kalau sudah panas, kita akan masukkan telurnya. Nah, sekarang kita akan masak sampai matang. Nah, biasanya kalau aku masak telur kayak gini, kadang-kadang aku dadar ataupun aku orak-arik sebentar di wajan yang panas. Nah, hari ini aku maunya didadar aja, tapi dadarnya juga nggak yang rapi banget, nggak yang ayu ngono. Jadi agak berantakan, tapi memang modelnya tuh kayak gini, Floppies. Nah, ini kita tengok bagian bawahnya sudah agak mateng. Ini nanti langsung kita balik. Nah, untuk goreng telur dadar kayak gini juga nggak perlu sampai yang teksturnya tuh kering banget, itu nggak usah sampai kayak gitu, Floppies. Jadi masih kayak ada basah-basah gitu loh, Floppies. Nah, kira-kira kalau udah kayak gini nih kita balik. Setelah itu kita akan angkat. Apinya jangan lupa kecil aja, karena tadi kita pakai minyaknya kan sedikit, jadi apinya kita kecil aja. Ini langsung kita potong-potong di atas wajannya aja kayak gini, Floppies. Kemudian kita akan tunggu sebentar. Kalau misalnya dirasa sudah cukup matang, ini nanti kita akan angkat. Mumpung masih anget-anget banget, Floppies, ini mau langsung kita maem. Kebetulan ini aku bikin resep ini tuh pagi-pagi, Floppies, jadi memang sengaja bikin untuk sarapan. Dah kalau ada lauknya ada kayak gini, ini enak banget. Aku pakai maem untuk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Pokoknya yang pasti begitu angkat langsung kita sanding nasi putih, langsung kita maem. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Floppies hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Floppies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan tempe yang enak banget. Resepnya murah meriah tapi rasanya enak banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama kita siapkan tempe, kemudian potong tipis-tipis. Mau tipis-tipis kotak-kotak boleh, mau tipis-tipis panjang-panjang boleh, sesuka-sukanya Floppies di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya di sini kita akan siapkan pete. Ini pete tuh 2 lenjer tapi isinya banyak banget, Floppies. Terus tua-tua banget, kemeletus, jadi rasanya enak banget. Kemudian potongnya kecil-kecil aja. Nah, setelah ini kita akan siapkan lombok abang. Ini kalau misalnya Floppies mau tambah pedas, boleh tambahkan lombok rawit. Ini kita potong-potong juga. Kemudian jangan lupa bawang merahnya. Ini juga cukup kita potong-potong aja. Jangan lupa juga kita akan tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita potong-potong atau kita iris-iris. Pokoknya resepnya praktis, simple, tapi enak banget. Kemudian kalau sudah kita siapkan bahan lainnya, aku mau pakai toge, tapi ini togenya toge kacang hijau ya, bukan toge kedelai. Kemudian sekarang kita akan goreng terlebih dahulu tempenya. Kita akan goreng sampai nanti setengah matang aja, nggak perlu sampai yang matang kering banget, itu nggak usah, cukup kayak gini aja, jadi masih rodok-rodok basah gitu. Kalau sudah kita akan gongsong bawang brambangnya. Ini tadi pakai minyak bekas goreng tempe, cuman dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kemudian kalau sudah wangi, masukkan lomboknya. Kemudian gongsong-gongsong lagi. Ini peteknya nanti aja kalau misalnya mau diangkat supaya nanti tetap kemeletus pada saat dimaem. Kalau bumbunya sudah wangi banget, di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa. Kemudian sak garamnya, sak penyedap rasanya kita langsung masukkan di awal aja. Kemudian kita akan masukkan tempenya. Kemudian aduk-aduk. Biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi. Aku mau pakai kecap manis, tapi kecap manisnya nggak usah sampai yang terlalu banyak. Jadi tempenya itu nggak sampai yang manis kayak orek tempe gitu. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi. Kita akan masak sampai nanti dirasa sudah mateng, rasanya sudah enak banget. Kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin peteknya. Kenapa aku masukin peteknya di bagian akhir? Supaya nanti pada saat dimaem, toge-togenya juga di bagian akhir. Kenapa? Supaya nanti pada saat penyajian itu toge dan juga peteknya itu masih seger, masih krius-krius. Apalagi peteknya ini tua banget, jadi ini masih meletus banget, Floppies. Nanti kita maem pakai nasi yang masih hangat banget.
Terus kalau bisa ada endok dadar, wes jangan, enak banget. Ini seperti ini aja Flavis, ini enak banget, warnanya juga cantik banget, aromanya juga wangi banget. Gak usah lama-lama lagi, nanti tinggal kita ambil nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tempe goreng sreng yang enak banget. Selama ini kan Flavis suka bilang kalau Mama tuh enaknya tahu tambahannya itu dari tempe goreng sreng. Nah hari ini aku mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Ini siapkan tempe, kemudian tempenya pakai model tempe apa aja, mau pakai yang bulat boleh, mau pakai yang dibungkus daun kecil-kecil boleh, mau yang segitiga juga boleh, sakarepe Flavis. Jangan lupa nanti tengahnya digaret-garet ya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita cuma pakai garam sama bawang putih aja Flavis, nggak perlu pakai lain-lain lagi. Nah sekarang kita akan haluskan. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan lagi air. Airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian kita aduk rata. Kalau sudah, ini akan kita pakai untuk marinasi tempenya. Cara marinasinya seperti ini, kita cemplungin ke dalam bumbunya, kemudian dibolak-balik, kemudian kita sisihkan. Kalau marinasi tempe itu nggak usah lama-lama Flavis, 5 menit aja itu sudah cukup. Jadi misalnya Flavis ini udah selesai, terus habis itu langsung siapkan wajan minyak, itu kurang lebih 5 menit, itu nanti langsung kita goreng, udah cukup, nggak perlu lama-lama lagi. Kemudian kalau semuanya sudah kita bumbuin, kita sisihkan. Sekarang kita siap untuk menggorengnya. Cara gorengnya, ini kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Minyaknya itu kalau bisa agak banyak supaya nanti tekstur tempenya itu kering dan juga nggak ngemul-ngemul, wong Jawa ngomong. Nah ini baliknya ya cukup sekali, 2 kali aja udah cukup. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah mateng, kemudian kita balik. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi sudah mateng, kita akan angkat aja. Ini warnanya udah cantik banget, tapi sekarang mumpung masih anget-anget banget, ini mau langsung kita maem. Jadi kalau misalnya Flavis itu setiap hari itu mesti anane ora tempe atau tahu goreng model kayak gini Flavis, ini enak kita maem pakai nasi anget. Kadang-kadang kalau sarapan aja Flavis itu cukup tempe kayak gini aja pakai nasi anget, itu enak banget. Apalagi hari ini untuk makan siang aku mau tambahkan juga ada kentang balado campur pete yang enak banget. Nanti resep kentang balado peteknya aku taruh di deskripsi box ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tumisan pare yang enak banget. Udah lamanya kita nggak bikin resep tumisan pare. Hari ini kita mau bikin resepnya yang simple aja, pakai bumbu-bumbu seanane wae nang omah. Pertama-tama sini kita siapkan pare, kemudian bagian bijinya dibuang. Nah setelah ini kita iris-iris tipis-tipis. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Dan kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai tempe. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil banget. Boleh panjang-panjang ataupun boleh kotak-kotak. Saya Flavis di rumah. Kemudian kalau tempenya sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau tambahkan namanya kecambah dele Flavis, ini udah favoritnya Flavis banget. Mau dicampurin tumisan apa aja tuh rasanya tuh enak banget. Kemudian di sini kita siapkan bumbunya. Di sini karena aku mau pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis mau pedas, pakainya cabai yang merah keriting aja atau pakai cabai yang merah besar. Nah, ini kita iris-iris. Kalau sudah, kita tambahkan juga ada berambangnya. Berambangnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian ada bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris-iris. Jadi nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Udah, kita pakai resep yang praktis-praktis saja. Kemudian kalau sudah siap, kita akan siapkan wajan. Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Gongsong sampai nanti wangi. Kemudian kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya benar-benar wangi. Nah di sini aku mau tambahkan udang rebon. Ini kalau aku bilang itu bumbu magic Flavis. Rasanya itu kalau untuk tumis-tumisan itu aromanya nanti harum banget dan juga gurih banget. Kemudian kalau sudah wangi, kita akan cemplungin tempenya, kita aduk-aduk. Ini jangan langsung dimasukkan bahan lainnya. Ini tempenya biar nanti agak kering dulu.
Kemudian kalau sudah kering dan matang tempenya, baru kita akan cemplungin pareknya dan juga ada cambah delenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita akan masukkan ada garam, kemudian gula, tambahkan juga air. Kalau misalnya mau pakai penyedap rasa boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena tadi kita sudah masukkan udang rebon, itu bikin masakan tuh jadi gurih banget walaupun nggak pakai penyedap rasa. Kemudian kita akan masak sampai nanti matang. Nanti tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera Fafis ya. Kalau aku lebih suka kalau masak sayur-sayuran tuh masih yang hijau, masih kemerius gitu. Tapi nanti kalau misalnya Fafis mau lebih empuk ya boleh dimasaknya lebih lama. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep endog dadar yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu telurnya. Kemudian kita akan tambahkan merica bubuk. Kemudian tambahkan juga sedikit garam. Setelah ini kita akan kocok sampai benar-benar tercampur rata. Nah, di sini kita siapkan kesukaan anak-anak. Kita akan pakai sosis, boleh sosis sapi ataupun sosis ayam. Saya Flavis di rumah aja. Kemudian di sini kita tambahkan sayuran juga ya. Kita pakai wortel. Kemudian wortelnya kita potong tipis-tipis banget. Kemudian kita potong-potong lagi dan kita bikin kotak-kotak kecil-kecil banget. Kalau sudah, kita sisihkan dulu. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai berambang. Kemudian kita iris tipis-tipis dan kita cincang juga. Bagi Flavis yang nggak punya berambang, ya bisa pakai bawang bombay, ya nggak apa-apa. Kemudian selain ada berambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada godong bawang. Di godong bawangnya juga kita potongnya sekecil-kecil mungkin. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Bagi Flavis yang nggak mau dikasih lombok ya nggak apa-apa. Karena aku maunya agak pedes, jadi aku tambahkan lombok sedikit. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, kita akan cemplungin ke dalam telurnya tadi. Kita aduk-aduk. Oh ya, di sini nanti kita juga akan tambahkan lagi tepung terigu biar nanti pada saat digoreng sedikit padat. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Bagi Flavis yang mau pakai penyedap rasa juga boleh ya, pakai kaldu-kalduan atau mau pakai micin juga boleh. Kalau enggak pakai ya enggak apa-apa. Kalau sudah, di sini kita siapkan wajan, beri minyaknya sedikit aja. Kemudian kita akan goreng telurnya. Jadi cara gorengnya biasanya aku pakai wajan yang agak lebar karena porsinya cukup besar ya. Kemudian kita tunggu sampai nanti bawahnya agak mateng. Kemudian kita balik. Nah, di sini aku tutup biar nanti lebih cepat matengnya. Kalau sudah mateng, kita siapkan talenan, kita akan potong-potong Flavis. Jadi ini nanti bisa dipakai untuk lauk nasi ataupun mau untuk camilan ya enak banget. Misalnya mau dicocol pakai sambal tomat atau saus tomat atau mau pakai cabai rawit, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal tempe yang enak banget. Rasanya Flavikasi itu udah pernah bikin sambal tempe, cuman kapan. Jadi mungkin videonya udah tenggelam di bawah. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan dasarnya, kita pakai tempe. Ini tempenya kita potong-potong. Ini nggak perlu dibumbuin apa-apa, wis ini aja dipotong-potong. Kemudian sekarang kita akan siapkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini kita pakai cabai, ini cabenya komplit, ada yang merah keriting, merah rawit, dan juga ada yang putih. Tambahkan juga ada bawang putih dan juga nggak boleh ketinggalan ada kencurnya. Ini nggak perlu berambang, cukup bawang aja ya. Ini cabenya kita potek-potek supaya nanti pada saat kita goreng itu nggak meletus-meletus. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan. Kalau misalnya sudah, kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan cemplungin tempe yang sudah tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan goreng sampai nanti mateng.
Jangan lupa sambil dibolak-balik sekali ya, biar nanti matangnya merata. Kalau sudah cantik banget kayak gini, udah kering, ini tandanya sudah mateng. Ini kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nah, ini minyaknya akan kita pakai untuk goreng sambal, bahan sambalnya tadi. Ini sak cabenya, sak kencurnya, sak bawangnya kita cemplungin. Nah, kita akan goreng sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan haluskan. Halusinnya ya wis pakai sobek aja kayak gini. Kemudian nanti kalau misalnya sudah setengah halus, baru kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Nah, di sini biar aku suka banget kalau menghaluskan bahan-bahan bumbu itu pakai ulekan tuh biar gampang halusnya. Aku mau tambahkan kayak garamnya itu kita masukin, kemudian sak gulanya, sak penyedap rasanya kita cemplungin jadi satu di sini. Kemudian kalau sudah, sajane ini enaknya tuh pakai gula jawa Flavis, tapi karena gula jawanya Flavis kasih lagi habis, ya wis pakai gula putih juga nggak apa-apa. Kemudian kalau semua bumbunya sudah rata, udah gurih, baru di sini kita akan cemplungin atau kita akan masukkan tempe yang sudah tadi kita goreng. Nah, baru kita penyet-penyet. Aku sukanya tuh agak halus tempenya, tapi kalau misalnya Flavis mau agak yang kasar ya nggak apa-apa. Nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau misalnya sudah jadi, ini tinggal kita ngambil nasi anget, terus habis itu kita ampak sambal tempe. Kalau misalnya ada keluban-kelubanan, itu nanti enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep sambal terasi yang enak banget. Nanti kita juga akan tambahkan teri dan juga petai, jadi makin mantep lagi. Kita siapkan cabai, di sini ada cabai rawit dan juga ada cabai merah keriting. Kemudian di sini kita akan siapkan berambangnya. Kita nggak perlu bawang ya, cukup berambang aja. Ini berambangnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris, di sini kita sisihkan. Kemudian kalau untuk cabenya itu nanti kita giling aja. Nah, di sini kita siapkan juga ada pete. Ini masih seger banget ya, petenya hijau terus melenus-melenus. Kemudian di sini kita juga siapkan lagi ada teri. Nah, di sini nggak ketinggalan dan wajib ada kita pakai terasi. Sekarang kita akan giling cabenya. Aku pakai chopper aja, bagi pelapis yang nggak punya bisa juga pakai ulekan juga boleh, ataupun pakai blender tapi jangan terlalu halus ya. Kemudian ini biar nanti gampang aku potek-potekin. Sekarang kita akan giling. Kalau sudah digiling, kita akan sisihkan. Kemudian kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu terasinya. Biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sampai nggak mau goreng ya boleh dibakar, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah wangi kita akan angkat. Sekarang kita akan goreng terinya. Nah, untuk goreng terinya nanti nggak usah sampai yang kering banget juga nggak apa-apa, yang penting sudah mateng. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Nah, minyaknya ini nggak usah diganti Flavis ya. Jadi biar nanti makin sedap, minyak gorengan bekas goreng terinya kita pakai untuk gongsong sambelnya nanti. Pertama-tama di sini kita akan gongsong terlebih dahulu berambang yang sudah tadi kita iris-iris. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin cabai yang sudah tadi kita giling. Kemudian kita aduk-aduk lagi, gongsong sampai nanti wangi. Nah, di sini kita tambahkan lagi air, kemudian terasinya kita masukkan. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kita akan masak lagi sampai nanti sambalnya itu wangi banget dan sampai mengeluarkan minyak lagi. Kalau sudah mengeluarkan minyak lagi, di sini baru kita akan cemplungin bahan-bahan lainnya. Tadi seperti ada pete dan juga ada terinya. Aku suka banget kalau pete itu
masih kelihatan meletus gitu tapi pada saat kita maam pakai nasi. Jadi aku taruh peteknya di bagian belakang. Jadi kalau misalnya pelapis yang suka peteknya lebih matang ya nanti dimasukkan di lebih awal. Ini tinggal kita aduk-aduk aja. Ini sudah matang, aromanya wangi banget, rasanya juga gurih banget. Ini tinggal kita ngambil nasi, terus kita tambahin sambelnya, ada tempe gorengnya, ada jangan beningnya, wis jan enak banget. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep mie goreng yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan mie kuning, kemudian untuk bahan lainnya kita akan siapkan kubis. Mie goreng jenis kayak gini Flavis biasanya kalau di kampungnya Flavi Kasih itu untuk acara-acara wong mantu ataupun kedurenan itu mesti ada mie goreng model kayak gini. Jadi nanti mie-nya ini akan kita maam pakai nasi dan lauk-lauk Flavis. Jadi nggak cuma makan kayak mie goreng kayak di abang-abang gitu doang. Jadi ini untuk lauk maam nasi. Kemudian kalau kubisnya sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita pakai cabai rawit ya, biar nanti rasanya lebih pedas. Tapi bagi Flavis yang bener-bener nggak suka pedas ya wis pakainya cabai merah yang besar aja. Kemudian kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Ini bawang putihnya kita iris-iris juga. Kalau sudah, di sini kita juga akan siapkan ada brambangnya atau bawang merahnya. Ini bumbu yang diiris wis ini aja Flavis. Udah cukup cuma bawang, brambang, lombok, udah itu aja. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Sekarang kita siapkan air mendidih, dikasih sedikit minyak supaya nanti minyak nggak lengket ya. Kemudian kita cemplungin minyak, kita akan masaknya nggak usah lama-lama, sebentar aja, cukup setengah matang aja. Atau misalnya Flavis nggak mau direbus juga bisa disiram pakai air panas, direndam sebentar, setelah itu ditiriskan. Nah kira-kira hasilnya kayak gini Flavis kalau misalnya Flavis rebus. Jadi nggak terlalu matang banget karena nanti kita masih mau masak pakai bumbu-bumbu. Nah ini kita sisihkan dulu. Kalau sudah disisihkan, kita akan pakai wajannya. Ini sengaja aku pakai wajan begini Flavis biar rasanya tuh sama kayak di tempat-tempat orang hajatan ataupun kedurenan gitu Flavis. Kalau pakai wajan yang cantik-cantik yang lucu itu nanti rasanya tuh nggak seenak kalau kita maam di tempat-tempat kondangan Flavis. Nah ini sekarang kita akan siapkan wajan, kemudian tambahkan minyak, gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin lomboknya, kita orak-arik lagi atau kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah benar-benar wangi banget, baru di sini kita akan masukkan kubisnya. Ini sekarang kita akan aduk-aduk, biarkan nanti kubisnya itu matang dulu, baru kita akan cemplungin minyak. Dan di sini jangan lupa kita tambahkan ada garam, terus mau pakai penyedap rasa. Biasanya nek nanggon ngene iki yang namanya Ajinomoto ataupun Sasaki mesti ana Flavis. Kemudian kita cemplungin minyak, kita aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah di sini mau kita akan tambahkan lagi kecap manis, tapi kecapnya nggak boleh banyak-banyak Flavis, cuma sedikit aja. Jadi nanti warnanya itu nggak terlalu pucat banget dan juga nggak terlalu coklat banget. Nah ini kita aduk-aduk lagi. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis. Kalau misalnya sudah rata, kita masak sebentar lagi. Udah deh, ini nanti siap kita sajikan di meja makan. Wis pokoknya rasanya enak banget. Rasanya wis mirip karo sing nanggon hajatan ataupun nggon kedurenan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan kletek atau yang bisa kita sebut juga jangan kulit melinjo. Rasanya enak banget. Nih kulit melinjo tadi sudah aku cuci bersih, kemudian rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya nggak direndam juga direbus boleh sebentar aja. Kemudian setelah ini kita akan tiriskan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini nggak ketinggalan udah makan favoritnya Flavi Kasih, ada tahu. Ini aku pakainya tahu kopong. Kemudian ini mau aku potong-potong lagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan juga bahan lainnya. Di sini juga kita tambahkan favoritnya Flavi Kasih banget. Ada tempe, jadi hari ini ada tahu, ada tempe juga, wis komplit banget. Kemudian tempenya mau kita potong-potong. Di sini aku motong-motongnya kotak-kotak.
tapi juga bisa mau memanjang tipis ya boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan lombok. Di sini aku campur ada yang hijau dan juga ada yang merah. Ya aku pakai yang gede-gede bagi Flavis yang mau lebih pedas nanti jangannya bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian sini juga aku mau tambahkan lagi ada brambang. Ini brambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau sudah di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Pokoknya masakannya praktis banget tuh, cuma cemplang-cemplung. Tapi nanti rasanya enak banget. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian masukkan lomboknya. Jangan lupa tambahkan juga godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget karena aku metiknya tuh di halaman rumah Flavis. Jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, sudah harum, nah di sini baru kita akan cemplungin klepeknya atau kulit minjoknya, saat tempenya kita cemplungin, tahunya nanti belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk, nih jangan langsung dikasih santan, biarkan nanti tempenya rada kering sedikit. Kemudian nanti di sini kita juga mau tambahkan bumbu lain. Aku mau tambahkan gula, garam, penyedap rasa, gula jawane lagi habis, wis aku pakai gula pasir aja. Sajane lebih enak pakai gula Jawa kalau masakan yang kayak gini. Kemudian kita aduk-aduk lagi, baru kita akan tambahkan santan. Ini santannya juga boleh meres dari kelapa parut sendiri, jadi rasanya itu benar-benar rasa deso tenan. Kemudian kita aduk-aduk lagi, apinya nanti agak dibesarin, kalau sudah mendidih kita kecilkan. Jangan lupa sesekali diaduk biar nanti santannya tidak pecah. Kemudian nanti kalau dirasa sudah panas, sudah mateng, sudah enak, baru kita cemplungin tahu kopongnya. Saya Flavis nggak punya tahu kopong, boleh juga pakai tahu yang coklat padat, itu kan juga nggak apa-apa. Kemudian kita masak lagi. Kalau sudah mateng, kita akan langsung angkat, sajikan di meja makan. Ini mumpung masih anget-anget, aku mau langsung maem. Ini paling cocok maemnya itu pakai nasi yang hangat karena tadi sudah ada tempe dan tahu, jadi udah nggak perlu tahu goreng lagi, nggak perlu tempe goreng lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kokasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bubur ayam yang enak, yang simple, yang gurih. Nih kadang-kadang Flavis suka ngomong gini, Mbak Flavis sekali-kali bikin resepnya jangan yang pedes terus, masaknya aku sih bocah cili-cili jerene. Nah hari ini aku mau bikin untuk Flavis yang memang nggak suka pedes. Tapi kalau misalnya Flavis yang suka pedes nanti tinggal ditambahin sambal rebus kalau mau ya. Nanti pertama-tama kita siapkan ayam, buang bagian tulangnya, kemudian kita cincang, cincangnya kasar aja. Kalau sudah dicincang kasar, kita siapkan bumbunya. Ada bawang putih, bawang putihnya cukup kita geprek-geprek aja kayak gini. Kalau sudah, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan dulu bawang putihnya, kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi. Kemudian kalau sudah wangi, kita cemplungin daging dada ayam sudah tadi kita cincang. Oh ya, pakai Flavis yang mungkin pakai paha ayam dicincang ya itu boleh banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti daging ayamnya mateng. Ini nanti kita mau tambahkan lagi sedikit bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau tambahkan garam, kemudian ada penyedap rasa, kemudian sedikit gula pasir. Bagi Flavis yang mungkin nggak suka penyedap rasa ya skip aja, nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa merica bubuknya. Kemudian aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti dagingnya benar-benar mateng dan juga nanti teksturnya itu rada-rada kering gitu Flavis, jadi nggak terlalu basah. Nah kurang lebihnya kayak gini, ini sudah mateng, rasanya udah enak banget. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk separuh untuk nanti masak buburnya, separuh lagi untuk bikin toppingnya atau untuk taburannya. Nah, caranya kita cemplungin daging ayam ke dalam panci, tambahkan nasi. Jadi kita bikin bubur itu enggak dari beras tapi dari nasi Flavis biar lebih cepat. Kemudian tambahkan air, kemudian tambahkan merica bubuk lagi, garamnya sedikit aja karena tadi kan ayamnya sudah asin, jadi nggak usah banyak-banyak. Kemudian kamu tambahkan kaldu ayam bubuk ya boleh.
kalaupun kaldu jamur ya boleh. Nah, kita akan masak. Nanti apinya kalau sudah mendidih itu dikecilin dan kita akan masak perlahan-lahan. Memang ini agak sabar ya, tapi nanti hasilnya bakal enak banget. Nah, ini kalau sudah mulai pekat, aku ganti adukannya biar lebih gampang. Kemudian kita akan masih masak lagi sambil diaduk-aduk. Pokoknya bawahnya tuh nggak boleh gosong, Flavis. Kalau sudah matang, kita sajikan di meja makan. Ini aku mau tambahkan kerupuk pangsit, kemudian taburin ayamnya dan juga berambang goreng. Kalau misalnya Flavis mau pedas, boleh tambahkan sambal rebus. Ataupun Flavis punya cakwe di rumah, itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Dadah!